Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum min adzabin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di majelis ilmu ini. Semoga dengan majelis ini bisa membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, menambah amalan-amalan kebaikan untuk kita semuanya. Terlebih lagi di malam ini kita telah berada di akhir-akhir dari bulan Sya'ban, yang mana di bulan Sya'ban adalah waktu diangkatnya amalan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Sya'ban, wa huwa syahrun yurfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang amalan-amalan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan alhamdulillah, di malam ini kita menyempatkan diri kita untuk menggapai kebaikan berkaitan dengan majelis ilmu, yang merupakan semulia-mulia majelis, sebaik-baik waktu yang diluangkan oleh seseorang di dalam menggapai kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keutamaan Al-Qur'an dan para pembacanya, ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Yang mana kita pahami bersama bahwasanya Al-Qur'an adalah merupakan semulia-mulia kitab
seagung-agung kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi melalui Rasul yang mulia, yang agung, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan kepada umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Al-Quran dan para pembacanya. Yang pertama, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah merupakan sebaik-baik manusia di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaiknya dari kalian adalah man ta'allama, siapa saja yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada umat ini terkait dengan siapa yang terbaik dari mereka. Yaitu yang terbaik dari mereka adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, al-khitab lil ummati ammah. Yang dihitab, yang diseru di sini adalah untuk umat seluruhnya. Untuk umat seluruhnya. Maka manusia yang terbaik adalah orang yang mengumpulkan dua sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Ini manusia yang terbaik. Sifat yang pertama adalah ta'allam al-Quran, mempelajari Al-Quran. Sifat yang kedua, allam al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Siapapun juga dari kita, siapapun juga dari umat ini, tatkala dia mengambil bagian, tatkala mengambil bagian di dua sifat ini, maka dia tergolong manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu mencakup mempelajari dan mengajarkan lafaz dari lafaz-lafaz Al-Quran.
bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Dia pelajari tentang ilmu tajwidnya, dia pelajari makhrajul hurufnya, tempat-tempat keluarnya huruf. Dia pelajari sifat-sifat huruf. Dia pelajari panjang pendeknya huruf atau panjang pendeknya kata yang terdapat di dalam bacaan Al-Quran. Maka ini masuk di dalam makna mempelajari Al-Quran. Dan dia mendapatkan kebaikan sesuai dengan kadar keberadaan dia di dalam mempelajari Al-Quran tersebut. Bacaan Al-Quran itu. Dan yang kedua, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dari sisi maknanya. Dari sisi makna. Tafsir. Kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mempelajari tafsir-tafsir dari kalangan para ulama. Misalnya dia mempelajari tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya. Alhamdu. Al di sini adalah alif lam al-jinsiyah al-istighraqiyah, memberi makna umum. Misalnya, hamdun, pujian. Satu pujian, hamdun itu satu pujian. Tapi dimasuki oleh alif lam yang menenggelamkan makna hamd, makna pujian. Oleh karena itu, kita jumpai di dalam makna alhamdu, walaupun itu isim mufrad, kata tunggal, tapi diterjemahkan dengan segala puji. Iya, segala puji. Kemudian hamdun itu adalah pujian yang didasari oleh rasa cinta dan pengagungan kepada siapa yang dia puji, yaitu lillah. Hanya khusus milik Allah. Allah maknanya dzul uluhiyah, yang berhak untuk diibadahi. Nah, misalnya mempelajari kandungan makna ayat seperti ini. Ini masuk di dalam ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Masuk di dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaiknya kalian adalah siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari di sini, baik itu mempelajari secara lafaz, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, maupun mempelajari secara makna penafsirannya, bagaimana kandungan makna tafsir dari ayat tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memiliki semangat, ya, memiliki perhatian di dalam mempelajari Al-Quran. Dan kalau kita bisa mengambil bagian yang lebih besar lagi adalah mengajarkan Al-Quran tersebut kepada saudara kita yang lainnya.
dan letak kebaikan hamba di sisi Allah dilihat dari bagaimana andil dia terhadap pelajaran ataupun pengajaran Al-Quran ini. Oleh karena itu, hadis ini termasuk hadis yang memberikan anjuran kepada kita untuk mempelajari Al-Quran, mentadabburinya, mempelajari makna-makna, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dengan berbagai macam ilmu yang terdapat di dalamnya. Ini hadis yang pertama, atau keutamaan yang pertama dari Al-Quran, yaitu orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, bahwasanya huruf per huruf dari bacaan ayat Al-Quran itu ternilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi pahala bagi para pembaca Al-Quran itu sudah terhitung tatkala dia melewati huruf per hurufnya dari bacaan ayat-ayat Al-Quran. Bukan nanti ayat per ayat, atau baris per baris, atau lembaran per lembaran. Tapi mulai huruf per huruf sudah terhitung pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Hal ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a," siapa saja yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu hasana, maka baginya mendapatkan satu hasanah, wal hasanatu, dan satu hasanah ini bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. La aqulu. Kemudian Nabi melanjutkan, saya tidaklah mengatakan alif lam mim itu hanya satu huruf. Akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kalau alif lam mim bacaan kita berapa huruf itu? 3 huruf. Dikali 10. 30 hasanah, 30 kebaikan. Baru 3 huruf. Ya, baru 3 huruf. Subhanallah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, kata beliau, "Idza qara'ahal insanu
fa fi kulli harfin min kulli kalimatin asru hasanat wa hadhihi ni'matun 'azimatun wa ajrun katsirun. Kata beliau, apabila seseorang membaca Al-Quran, maka pada setiap huruf dari setiap kata dia mendapatkan 10 hasanah, 10 kebaikan. Dan ini nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar, wa ajrun katsir, dan pahala yang sangat banyak. Kenapa? Huruf per huruf sudah terhitung 10 kebaikan. Huruf per hurufnya. Berapa huruf yang kita baca? Iya. Kita mau hitung hurufnya. Al-Fatihah itu berapa huruf? Iya. Kali 10. Itu minimal. Minimal. Kemudian kata beliau, fayambagi lil insani ayaksura mastata'a min tilawati kitabillahi azza wa jalla laisa bilazimin an takuna qad hafidhal qur'ana kullah iqra ma tayassara. Kata beliau, maka sepantasnya bagi seseorang untuk memperbanyak membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Namun bukan berarti harus dia hafalkan Al-Quran itu seluruhnya. Akan tetapi bacalah Al-Quran apa yang mudah bagi kita. Tekun di dalam membaca. Memperhatikan waktu-waktu kita. Kita luangkan untuk membaca Al-Quran, kitab yang sangat agung, yang huruf per hurufnya sudah ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kitab suci yang seperti ini. Apalagi hanya sekedar buku-buku tulisan. Oleh karena itu Al-Quran adalah merupakan seagung-agung kitab yang terdapat di dalamnya berbagai kebaikan, dan orang yang membaca dan mengamalkannya juga adalah orang yang berada di dalam kebaikan. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pelipat gandaan suatu kebaikan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Kata beliau, famudha'afatul hasanah bi asyri amsalihha lazimun likullil hasanat. Maka perlipat gandaan satu hasanah menjadi 10 kebaikan yang semisalnya lazim. Ini sudah tetap, pasti. Likulli hasanat. Pada setiap hasanah, pada setiap kebaikan. Itu lazim dia mendapatkan 10 kebaikan yang semisalnya. Wa qad dalla alaihi qauluhu ta'ala, dan hal ini telah ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang datang dengan membawa satu kebaikan, satu hasanah, falahu, maka baginya bi asyri amsalihha, 10 kebaikan yang semisalnya. Ini ayat langsung menyebutkan. Maksudnya satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dan ini lazim, tetap, pasti. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa amma ziyadatul mudha'afa alal asri fahiya liman sya'allahu ayyudha'afa lahu. Adapun tambahan perlipat gandaan di atas 10 kebaikan, maka
itu untuk siapa saja yang Allah kehendaki untuk dilipat gandakan kebaikan padanya. Jadi ada lagi perlipat gandaan di atas 10 kebaikan. Dan itu diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa qad tasilu ziyadah ila 700 dhi'fin wa aksar. Dan kadang tambahan lipat ganda itu sampai 700 kali lipat dan bisa lebih lagi dari 700 itu. Apa sebabnya? Nah, ini perlu kita pahami. Apa sebabnya? Iya. Sehingga dilipat gandakan 10 kebaikan tadi itu melebihi dari 10 sampai 700, bahkan lipatan ganda tanpa batas. Kata beliau, wasababu dzalika ba'da fadlillahi khusyu'ul qalbi wa tadabbur wal faham wa nahwu. Sebabnya dilipat gandakannya hal tersebut setelah keutamaan dari Allah. Jadi ini keutamaan dari Allah. Setelah keutamaan dari Allah, yaitu khusyu'ul qalbi, dilihat dengan kehusuan hati. Ya, kehusuan hati. Ketenangan, konsentrasi. Ya. Tadaburnya dia, perhatian penuhnya, pemahamannya dia terhadap makna-makna bacaannya. Ini yang akan semakin menambah banyak lipat ganda untuk kebaikan tersebut. Jadi, suatu amalan misalnya, kita sama-sama membaca Al-Quran. Sama membaca surah Al-Fatihah misalnya. Sama-sama kita membaca surah Al-Baqarah misalnya. Namun, perlipat gandaan pahala kebaikan yang diberikan kepada kita itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tergantung kehusuan, ketenangan hati kita, konsentrasi kita, pemahaman kita terhadap makna-makna dari ayat yang kita baca tersebut. Keikhlasan kita. Ini menentukan lipat ganda yang diperoleh melalui amalan tersebut, termasuk bacaan Al-Qur'annya kita. Di sini juga memberikan ilmu kepada kita tentang luasnya rahmat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala untuk hamba-hambanya sebagai karunia, keutamaan dan nikmat darinya. Dan di sini juga memberikan ilmu kepada kita, anjuran untuk memperbanyak kebaikan, anjuran untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan juga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makna huruf dan perbedaan antara kata dan huruf. Iya. Nabi SAW menjelaskan tentang apa? Alif Lam Mim. Ini kata terdiri dari beberapa huruf. Kemudian di dalam hadis ini pula menjelaskan tentang penetapan bahwasanya kalamullah, firman Allah, itu terdiri dari huruf dan suara. Terdiri dari huruf dan suara. Ini keutamaan yang kedua dari keutamaan Al-Quran dan para pembacanya.
Kemudian keutamaan yang ketiga. Ayat per ayat dari bacaan Al-Quran itu lebih baik daripada onta yang sangat gemuk, yang sangat besar. Jadi di sini menjelaskan tentang ayat per ayatnya lagi. Kalau tadi huruf per huruf. Berapa huruf per hurufnya? Minimal 10 kebaikan. Sekarang ayat per ayat. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Wa qala ayyukum yuhibbu ayyabdu wa kulla yawmin ila batuhan au ilal aqiq fayatiya minhu binaqataini qaumawaini zaharawaini fi ghairi ism walaqati rahim. Qalu kulluna nuhibbu dhalika ya Rasulullah. Qala fala iyyakduwa ahadukum ilal masjidi fayata'allama aw yaqra'a ayataini min kitabillahi khairun lahu min naqatain wa salas khairun lahu min salasin wa arba khairun lahu min arba wa min a'dadihinna minal ibil." Ya, kita terjemahkan dulu baru kita adzan ya. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dalam keadaan kami berada di Suffah. Lalu beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang ingin berpagi-pagi setiap harinya ke Batuhan dan ke Akik?" Nanti kita jelaskan Batuhan dan Akik itu. Lalu dia kembali dari Batuhan atau Akik tersebut dengan membawa 2 onta yang sangat besar, yang sangat gemuk, dengan tanpa melakukan perbuatan dosa dan tanpa memutus tali silaturahmi. Maka para sahabat mengatakan, "Semua dari kami menginginkan hal itu, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalau sekiranya salah seorang di antara kalian berpagi-pagi menuju masjid, lalu dia mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, maka lebih baik baginya daripada 2 onta. 3 ayat dari kitabullah itu lebih baik daripada 3 onta. 4 ayat dari bacaan Al-Quran itu lebih baik daripada 4 onta. Demikian bilangan selanjutnya dari onta." Subhanallah. Demikian dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Maksimal berapa lama setelah ini? Hah? Ya, bismillah, kita lanjutkan kembali. Jadi, keutamaan yang ketiga dari Al-Quran dan para pembacanya, yaitu bahasanya ayat per ayat dari bacaan Al-Quran itu ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik daripada unta. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran kepada para sahabat. Siapakah di antara kalian yang mau pergi berpagi-pagi setiap harinya ke Batuhan atau ke Akik? Batuhan dan Akik ini adalah dua negeri yang ada di Madinah. Batuhan adalah tempat yang sangat luas, yang lapang, yang merupakan pasar onta. Demikian pula Akik, dia adalah pasar onta. Pasar onta. Yang mana Al-Akik ini jaraknya dari Madinah sekitar 3 atau 2 mil. 3 atau 2 mil. Nah, di sini Nabi SAW menawarkan kepada para sahabatnya pergi ke pasar onta. Iya, dua pasar onta, yaitu Al-Akik dan Al-Batuhan. Kemudian tawaran tersebut berkaitan dengan membawa pulang 2 ekor onta yang sangat besar, yang sangat gemuk. Sekedar pergi di sana dengan tanpa melakukan perbuatan dosa, yakni tidak mengambil ontanya orang lain, tidak memutus tali silaturahmi, tapi dia datang ke sana, sekedar datang, pulang, dia bawa 2 ekor onta yang sangat besar, yang sangat gemuk. Sementara onta di zaman Nabi itu adalah merupakan harta yang termewah. Kemudian gambarannya Nabi di sini adalah onta yang sangat besar, yang sangat gemuk. Oleh karena itu, para sahabat ketika mendengar tawaran ini langsung apa?
Mereka mengatakan, kulluna nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Semua dari kami menginginkan hal itu, wahai Rasulullah. Nabi SAW menawarkan yang lebih ringan dari itu, dari sekedar pergi ke pasar onta, kemudian pulang dan membawa 2 ekor onta yang sangat besar, yang sangat gemuk. Beliau hanya memberikan tawaran pergi ke masjid. Kemudian kebaikannya pun melebihi dari 2 onta itu tadi. Kata Nabi apa? Kata Nabi SAW, kalau sekiranya salah seorang di antara kalian berpagi-pagi menuju masjid, lalu dia mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitab Allah. Dia baca 2 ayat dari kitab Allah. Maka itu lebih baik baginya daripada 2 onta. Perhatikan kalimatnya, bukan sama. Lebih baik. Lebih baiknya tidak ditahu. Yang jelasnya lebih baik daripada 2 onta. 3 ayat dari bacaan Al-Quran lebih baik daripada 3 onta. Lebih baik. Tidak sama. 4 ayat dari bacaan Al-Quran lebih baik daripada 4 onta. Demikian jumlah selanjutnya dari onta. Kalau kita baca 100 ayat, berarti apa? Lebih baik daripada 100 onta. Di sini, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar semuanya, ini hanya sekedar gambaran. Kebaikan dan keutamaan berkaitan dengan bacaan Al-Quran itu tidak bisa terbatasi dengan hanya sekedar mendapatkan onta yang sangat besar, yang sangat gemuk tersebut. Oleh karena itu, para ulama kita menjelaskan bahwasanya orang yang paling kaya secara hakiki, kekayaan yang sebenarnya, orang yang paling kaya secara hakiki adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Karena semakin dia baca Al-Quran, semakin banyak kebaikannya. Iya. Sehingga ulama menyimpulkan yang paling kaya secara hakiki di sisi Allah adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Maka mari kita pergunakan waktu kita. Iya. Di dalam membaca Al-Quran. Terlebih lagi kita ini sudah masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Dan bukan berarti nanti Ramadan baru giat membaca Al-Quran. Itu keliru. Al-Quran itu hendaknya senantiasa menjadi bacaan kita. Ya, kalau berita-berita harian kita senantiasa perhatikan, kita baca, apalagi berita hari ini yang hangat. Ya. Maka jangan sampai perhatian kita terhadap berita tersebut melalaikan kita dari membaca Al-Quran yang mana para pembacanya tidak akan merugi. Para pembacanya tidak akan merugi. Justru menambah kebaikan demi kebaikan. Memperbanyak perbekalan untuknya dalam rangka menghadapi kehidupan negeri akhirat yang kekal abadi. Ini yang ketiga dari keutamaan membaca Al-Quran. Bahwasanya ayat per ayatnya ternilai kebaikan, bahkan kebaikannya adalah merupakan perbandingan dengan kebaikan harta yang termewah. Namun itu tidak sama dengan harta yang termewah itu. Lebih baik daripada harta yang termewah berapapun jumlahnya. Kemudian keutamaan yang berapa sekarang? Keempat. Al-Quran
itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Iya, akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya, ahli Quran, para pembaca dan orang yang mengamalkannya. Tatkala kita berada di hadapan Allah, tidak ada yang bisa memberikan pembelaan kepada kita semua. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali Dia pemilik syafaat, yakni Allah Rabbul Alamin. Dan apa saja dan siapa saja yang Allah beri izin untuk memberi syafaat. Di antaranya adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi izin kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada para ahli Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca, menghafalkan, mengamalkan Al-Quran, menjadikan pedomannya di dalam keseharian. Hal ini dijelaskan di beberapa hadis. Di antaranya yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kata Nabi alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an. Ya, bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para ahli Quran, para pembaca Al-Quran. Ini jelas dari Nabi. Kita mau untuk diberi syafaat dengan Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Iya. Jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman untuk kita. Kelak di kemudian hari, tatkala tidak ada lagi pembelaan, kecuali pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada siapa yang Allah beri izin, Al-Quran ini akan datang. Akan datang, kata Nabi, ya'ati yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ini kabar gembira bagi ahli Quran. Kemudian hadis yang kedua, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam, ay rabbi mana'atuhu ta'ama wasyahwat bin nahari fasyafi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'an mana'atuhu naum bil laili fasyafi'ni fihi qala fayasfa'ani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam. Lalu puasa berkata, yakni meminta kepada Allah, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'atu ta'ama wasyahwat bin nahar." Saya telah menghalangi dia dari makan dan menunaikan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi,
maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Yaqulul Quran, dan Al-Quran lagi berkata, saya telah menghalangi dia dari tidur di malam hari. Maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu keduanya pun memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Puasa dan Al-Quran. Iya. Ini dua-duanya akan minta kepada Allah. Akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada ahli siyam, kepada ahlinya puasa, dan kepada ahli Al-Quran, kepada ahlinya Al-Quran. Dan sekarang kita sementara menghadapi yang namanya bulannya Al-Quran dan bulan puasa. Raih kebaikan ini jemaah. Kemudian terus kita jaga kebaikan itu. Artinya bacaan Al-Quran kita, pengamalan kita terhadap Al-Quran, puasa kita hendaknya kita tetap jaga. Kita jaga. Minimal kita berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ya, supaya kita termasuk ahli siyam, ahli puasa. Yang kelak di kemudian hari akan dipanggil melalui pintu Ar-Rayyan. Ini ahli siyam ini masuk ke dalam surga di pintu, dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Baik. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga berkaitan dengan pembelaannya Al-Quran. Yaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarati wa alu Imran tahajjani an sahibihi. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan ahlinya Al-Quran. Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan ahlinya Al-Quran. Siapa ahlinya Al-Quran? Yaitu, Nabi tafsirkan ya. Jadi ini penafsiran tentang siapa ahli Quran. Yaitu, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang-orang yang beramal dengan Al-Quran itu di dunia. Itu ahlinya Quran. Jadi perhatikan, Al-Quran itu bukan sekedar dibaca. Iya, bukan sekedar dibaca. Tapi Al-Quran itu yang paling pokoknya adalah mengamalkannya. Mengamalkannya. Iya. Siapa saja yang mengamalkan Al-Quran, walaupun dia tidak banyak hafalannya. Tidak banyak hafalannya dari hafalan Al-Quran. Tapi hukum-hukum, iya, perintah, larangan, dan lain sebagainya, dia tempatkan sesuai dengan apa yang diharuskan baginya. Perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan, hukum-hukum dia wujudkan dalam kehidupannya, walaupun tidak banyak hafalannya, maka dia disebut ahlul Quran, ahlinya Quran. Yang kelak pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan dia ahlinya Quran tersebut. Kemudian kata Nabi, takdumu suratul Baqarah wa alu Imran. Yang terdepannya dari Al-Quran tersebut adalah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Ini yang terdepannya. Tahajjani. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ini memberikan pembelaan kepada para pembacanya. Ini berarti keutamaan khusus lagi berkaitan dengan apa? Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Itu akan memberikan pembelaan
kepada para pembacanya pada hari kiamat. Ya baik, ini beberapa dalil tentang Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat dan pembelaan kepada para pembacanya. Kemudian hadis atau keutamaan berikutnya, yaitu orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, maka mereka bersama para malaikat yang mulia lagi taat di dalam surga. Subhanallah. Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, kata mahir ini sebenarnya sudah bahasa Indonesia ini, mahir, lancar, bagus bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Iya, dia tempatkan huruf-huruf sesuai dengan kaidah tajwidnya, makhrajnya, panjang pendeknya, dan seterusnya. Dia mahir, iya, dalam baca Al-Quran. Ma'asafratil kiramil bararo, maka dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat di surga. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran sementara dia terbata-bata di dalam membacanya dan dia kesulitan dalam membaca Al-Quran tersebut, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Ini 2 hal yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, orang yang mahir di dalam baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang terbata-bata dan sulit membaca Al-Quran. Tapi tetap dia berusaha baca. Iya. Walaupun dalam keadaan terbata-bata, sulit, tapi dia berusaha untuk membacanya. Kalau yang mahir, kata Nabi, bersama para malaikat yang mulia lagi taat di surga. Orang yang terbata-bata, sulit dalam baca Al-Quran, mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala di dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala karena susahnya dia. Susahnya dia dalam membacanya. Karena susah dalam membaca itu juga ada bagiannya. Susah dalam melakukan kebaikan itu ada pahalanya. Oleh karena itu dia dapatkan 2 kebaikan, 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala karena susahnya dia. Tetap dia berupaya membaca walaupun susah. Ya baik. Ini keutamaan yang keberapa tadi ini? Yang kelima. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, kita ringkas-ringkas saja poin-poinnya dengan dalilnya. Yang keenam, tingginya derajat seorang hamba di dalam surga itu ditentukan banyaknya bacaan Al-Quran. Iya. Ditentukan banyaknya bacaan Al-Qurannya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi.
Dan kata beliau, hadisnya hasan sahih. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Nabi SAW, akan didatangkan atau dikatakan nanti kepada para ahli Quran. Akan dikatakan nanti pada ahli Quran. Ini sudah di dalam surga ini. Ya, sudah memang dia ahli surga. Nah, dikatakan kepadanya, Iqra, baca Al-Quran. Wartaki, seraya naik. Warattil, dan tartilkan bacaanmu, perbagus bacaanmu. Fa inna manzilataka atau warattil kama turatil fid dunya. Tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau tartilkan bacaanmu di dunia. Jadi dalam surga disuruh baca ayatnya, dibaca Al-Quran. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukan engkau inda akhiri ayatin, berada pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi semakin lama dia baca Al-Quran, semakin panjang bacaan Al-Qurannya, semakin tinggi kedudukannya dalam surga. Kenapa? Karena setiap dia baca Al-Quran naik terus derajatnya dalam surga. Kalau dia hafalkan Quran, amalkan kandungan Quran, dia baca Al-Quran seluruhnya, sempurna, maka dia mencapai puncak dari surga itu. Subhanallah. Iya, siapa yang tidak mau mendapatkan ketinggian di surga? Di dunia saja orang berlomba-lomba. Bagaimana bisa mendapatkan ketinggian di dunia? Sampai korbankan ini, korbankan itu, dan lain sebagainya. Siang dan malam dia perjuangkan, pertaruhkan bagaimana supaya dia dapat ketinggian derajat itu. Sekarang kita hanya ditawarkan dengan baca Al-Quran, hafalkan, amalkan. Semakin banyak bacaan kita, hafalan kita, amalan kita dengan Al-Quran tersebut, akan semakin tinggi derajat kita di dalam surga. Yang mana ketinggian di dalam surga itu tidak akan menurun. Tidak ada dilengsarkan, jatuh turun di derajat yang lebih ke bawah lagi. Tidak. Tapi tetap kekal. Subhanallah. Ini keutamaan yang ke-6. Yaitu bahwasanya derajat seseorang di dalam surga ditentukan oleh bacaan Al-Qur'annya, hafalan Qur'annya, sekaligus amalannya dia terhadap Al-Qur'an tersebut. Kemudian yang terakhir dari keutamaan yang bisa kita baca. Ini keutamaan terkait dengan kedua orang tua dari ahli Al-Quran. Ya, kedua orang tua dari ahli Al-Quran. Yaitu bagi kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Mu'ad al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, dau'u ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya." Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang baca Al-Quran dan beramal dengan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Ulbisa walidahu,
maka kedua orang tuanya akan dipakaikan tajan, mahkota pada hari kiamat. Kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Dauhu, cahaya mahkota ini ahsanu, lebih baik. Iya. Lebih baik daripada cahaya matahari yang ada di rumah-rumah di dunia. Coba perhatikan, cahaya matahari ketika kita berada di siang, cahaya matahari menerangi alam, menerangi rumah-rumah kita. Maka cahaya mahkota yang dipakaikan kepada kedua orang tua dari si anak ahli Quran itu lebih baik daripada cahaya matahari. Tidak sama. Ini pada hari kiamat ini, subhanallah. Betapa bahagianya kedua orang tua ketika dia dipakaikan mahkota ini pada hari kemudian nanti. Oleh karenanya, kita mungkin sebagai anak, mari kita bahagiakan kedua orang tua kita melalui Al-Quran. Dan juga bagi kita yang sudah punya anak, mari kita ajari mereka dengan Quran. Supaya kebaikan itu akan terus bersambung untuk kita, anak kita, orang tua kita, dan seterusnya. Ini beberapa keutamaan yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Dan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan peringatan. Peringatan bagi para pembaca Al-Quran. Ada peringatan juga yang harus diketahui. Yakni bagi orang-orang yang baca Al-Quran, bagus suaranya, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran tersebut di dalam kehidupannya. Ini diancam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitabi wa yad'u bihi akharina." Kata Nabi alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini, dan Allah merendahkan, menghinakan kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Perhatikan, dengan Al-Qur'an semua. Ada yang diangkat derajatnya karena Al-Quran, ada yang direndahkan, dihinakan oleh Allah dengan Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran itu. Sekarang siapa? Siapa mereka yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran tersebut? Dan siapa mereka yang direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan secara ringkas, saya sebutkan di sini. Kata beliau, siapa saja yang beramal dengan Al-Quran, membenarkan pemberitaan Al-Quran, melakukan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran, meninggalkan apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran, dia mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Quran, berakhlak dengan akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran, maka mereka inilah orang yang diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi paham ya? Kita semuanya mau diangkat derajat. Pasti menginginkan ini. Maka ketahuilah, dengan Al-Quran yang kita baca itu, harus kita amalkan, kita membenarkan pemberitaannya, kita melakukan perintah yang terdapat dalamnya, meninggalkan larangan-larangan yang terdapat dalamnya, kita mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Quran, kita meninggalkan, kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran, barulah kita akan diangkat derajat di dunia dan di akhirat.
Sekarang sebaliknya. Siapa yang direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu. Kata beliau, adapun orang-orang yang Allah rendahkan mereka dengan Al-Qur'an, yaitu suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an, memperbagus bacaan Al-Qur'an, akan tetapi mereka takabur dari Al-Qur'an tersebut. Waliyadzubillah. Takabur di sini apa? Sombong. Sombong itu artinya baturul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Artinya apa? Dia baca memang, dia perbagus bacaannya, tapi dia tolak. Dia tidak mau beramal dengannya. Ini sombong ini. Dia tidak membenarkan pemberitaan Al-Quran. Dia tidak beramal dengan hukum-hukum Al-Quran. Dia sombong dari beramal dengan Al-Quran tersebut. Maka mereka ini adalah orang-orang yang direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulannya, perhatikan keutamaannya, perhatikan keutamaan yang kita bahas. Kemudian yang terakhir ini juga menjadi catatan penting untuk kita. Kita bisa mendapatkan keutamaan Al-Quran yang disebutkan dari sekian keutamaan, tapi ingat yang terakhir ini. Siapa yang berhak mendapatkan keutamaan tersebut di dunia dan di akhirat? Dan siapa yang tidak mendapatkan keutamaan itu walaupun dia adalah ahli baca Al-Quran dan bagus bacaan Al-Qurannya. Saya kira demikian. Semoga apa yang kita bahas di saat ini bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi hujah ataupun pembelaan untuk kita di hari tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mencelakakan kita di hadapan Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang ahli Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan Al-Quran di kehidupan kita, dan semoga kita juga ketika memasuki bulan Ramadan termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang kita tegakkan di bulan suci Ramadan tersebut. Semoga kita termasuk ahli siyam, ahli Quran, ahli sholat, dan ahli kebaikan yang lainnya, sehingga tatkala kita keluar dari bulan suci Ramadan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada 2 buku yang disediakan oleh panitia. Ini yang berhak mendapatkannya adalah yang bisa menjawab pertanyaan seputar kajian kita. 1 untuk ikhwah, 1 untuk akhwat. Jadi 1 pertanyaan untuk ikhwah, 1 pertanyaan untuk akhwat. Yang pertama untuk ikhwah. Adapun untuk akhwat jawabannya nanti ditulis ya. Iya. Ini untuk ikhwah sekarang. Pertanyaannya, sebutkan 3 keutamaan dari membaca Al-Quran. Tafadhal. Yang duluan mana tadi ini? Oh, iya. Yang duluan kayaknya sana. Iya. Bismillah. Keutamaan dari membaca Al-Quran yakni yang pertama menjadikan memberikan mahkota kepada orang tua nanti kelak di akhirat. Terus yang kedua menjadi syafaat kelak di akhirat bagi para pembacanya dan yang juga mengajarkannya dan mengamalkannya. Dan selanjutnya
menjadikan pembacanya berhak mendapatkan tingkatan tertinggi di surga sesuai dengan apa yang dia hafalkan. Ya itu Ustaz. Iya, sesuai yang dihafalkan, diamalkan ya. Ya, Iya, wallahu alam. iya, jazakumullah khair. Ya. Iya, jawabannya ya alhamdulillah. Fadal, ambil hadiahnya. Iya. Kemudian yang kedua pertanyaan untuk akhwat. Siapakah yang diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat melalui Al-Quran? Dan siapa yang direndahkan, dihinakan oleh Allah karena Al-Quran? Berarti dua pertanyaannya. Ya, tapi kan tadi kan lebih banyak jawabannya. Ini dua jawaban juga. Silakan akhwat. Ya, jadi jawabannya satu, orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ini orang yang ditinggikan derajatnya ini berarti. Dua, orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran. Iya, jawabannya ini secara umum sudah mencakup. Iya, sudah mencakup. Tidak ada jawaban yang lain. Hah? Iya, siapa tahu ada yang lebih lengkap. Iya, ini mencakup, tapi belum terlalu rinci sesuai dengan apa yang kita sebutkan. Siapa tahu ada yang lebih rinci lagi. Orang yang diangkat derajatnya. Orang yang beramal dengan Al-Quran, membenarkan, menjauhi larangannya, mematuhi segala perintahnya, mengamalkan Al-Quran. Yang dihinakan adalah orang yang sombong dan menolak Al-Quran. Iya, ini mirip-mirip ya. Iya, mirip-mirip ini, Masya Allah. Tidak ada. Mi? Iya, yang kedua ini dia rinci yang pertama. Kalau yang pertama tadi secara umum semuanya sebutkan. Iya baik. Diberikan hadiahnya. Ah, ah. Yang kedua yang lebih rinci sedikit. Iya. Yang kedua yang rinci. Jawaban kedua rinci di orang yang diangkat derajatnya. Iya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi jangan berkecil hati. Iya. Pahala insya Allah yang kita kejar ya. Iya, barakallahu fikum.